Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memperjalankan hambanya di sebuah malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana Allah telah berkahi sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kita semua, agar kita semakin yakin bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita hari ini pada kajian pada subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini mendapatkan rahmat berkah dari Allah dan membuat kita kembali bertemu di surganya nanti. Amin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita bisa ikhlas dan istiqomah mengikuti langkah-langkah beliau. Amin. Apa kabar jamaah sekalian? Alhamdulillah. Semoga semakin sehat, semakin luar biasa, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kajian ba'da subuh hari ini yaitu From Hilang to Healing. Terapi Isra Mi'raj untuk solusi hidup. Hanya orang-orang yang memiliki luka batinlah yang sering melukai batin orang lain. Orang-orang yang berbahagia tidak punya waktu untuk menyakiti hati orang lain. Jadi kalau hari ini kita sering menyakiti hati orang lain, melukai hati orang lain, itu tanda hati kita sedang terluka ya. Maka perlu kita healing, kita sembuhkan. Baik. Latar belakang dan hikmah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ya. Terjadi, ada yang bilang sekitar 10 tahun kenabian, ada yang bilang 11 tahun setelah kenabian ya. Ada beberapa pendapat ya. Nah, Nabi Muhammad SAW ya, pada saat itu sedang dalam keadaan tahun kesedihan, kehilangan 3 ta, harta, tahta, cinta. Cinta saat itu Nabi kehilangan istrinya Siti Khadijah. Tahta saat itu Nabi kehilangan pamannya Abu Thalib ya, dan harta saat itu Nabi dan kaum muslimin sedang diembargo oleh kaum kafir Quraisy. Sehingga ketika Nabi sedang sedih seperti itu ya, Allah menghibur hambanya ya. Kalau kita dulu sedih, hiburannya biasanya ada 2 macam. Satu, diajak jalan-jalan, betul ya, sama ayah kita waktu kita kecil. Yang kedua, dikasih oleh-oleh, betul ya, dikasih hadiah. Nah, itu kira-kira yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang terkasih yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajak jalan-jalan. Bapak-bapak dulu waktu SMA, SMP pernah mungkin diputusin pacarnya, Pak ya. Terus naik motornya ngebut apa pelan, Pak, kira-kira, Pak? Hah? Ngebut ya, ngebut. Ya, maka Nabi pun naik buruknya ngebut, nggak pelan. Ya. Super ngebut. Ya. Diperkirakan ya secepat atau lebih cepat daripada kecepatan cahaya ya. Namun jalan-jalannya bukan dari mall ke mall, bukan dari taman hiburan ke taman hiburan, tapi dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ya, linuriyahu min ayatina ya. Hikmahnya adalah untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Supaya apa? Dalam tanda kutip, supaya Nabi teralihkan dari kesedihannya ya. Ketika kita sedang sedih ya, sedang nangis waktu kecil, tiba-tiba ayah kita datang bawa permen, bawa kue, bawa mainan maka kesedihan kita teralihkan saat itu. Ada tanda-tanda kebesaran yang dibawa oleh orang tua kita, dan Allah membawa tanda-tanda kebesaran yang sangat dahsyat pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti kita akan kaji insyaallah. Yang ketiga ya, supaya Nabi semakin mengenal, kita semakin mengenal salah satu asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dia itu maha mendengar, maha melihat.
Kenapa dibilang seperti itu nanti juga kita coba akan kaji insyaallah ya. Kemudian ya, oleh-oleh dari Allah sebagai ketetapan Allah, sebagai wasilah turunnya perintah spesial sholat 5 waktu, sebagai oleh-oleh Isra dan Miraj, sebagai penolong terapi bagi manusia beriman. Ketika kita punya masalah maka terapilah dengan Isra Miraj ya. Seperti apa nanti terapinya ya, kita lihat. Kenapa dikatakan ini perintah spesial? Karena pada umumnya perintah itu turun melalui malaikat Jibril lalu dituliskan di Quran ya. Namun ini spesial ya, malaikat Jibril bahkan tidak sampai kepada Sidratul Muntaha saat itu. Ibaratnya Bapak ya, ada presiden mengutus ajudannya mengasih perintah kepada Bapak. Bapak senang, ini perintah dari presiden, tapi melalui ajudan. Namun peristiwa Mi'raj ini ya, Isra dan Mi'raj ini, yaitu bapaknya diundang ke istana untuk ketemu langsung dengan presiden. Jadi lebih spesial ya, lebih spesial perintah sholat 5 waktu ini. Kemudian yang kelima ya, ini sebagai screening ya, karena apa, sebentar lagi kurang lebih 1-2 tahun kemudian ada program hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, setelah di screening dengan peristiwa ini, yang kafir semakin kafir, yang mukmin semakin mukmin, maka yang hijrah itu adalah orang-orang yang sudah terfilter. Maka kokoh hijrahnya, kuat hijrahnya, walaupun tidak mudah saat itu proses hijrahnya, karena sudah screening dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Arti dari Isra dan Mi'raj ya, Isra ya, berasal dari kata asra, saro, yang punya mana berjalan di malam hari. Kalau berjalan-jalannya siang atau malam, bisa siang bisa malam, itu safar. Ada safar, ada saro. Kalau safar itu bisa siang bisa malam, kalau saro khusus perjalanan di malam hari. Saro juga punya mana melepas, punya mana hilang, punya mana duka cita. Dekat dengan mana tiga tersebut. Maka Isra ini bisa dimanai perjalanan seorang hamba Allah di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk menghibur hati yang sedang berduka. Sedangkan Mi'raj ya jamaah sekalian berasal dari kata araja, punya mana naik tangga atau tangga-tangga langit. Jadi perjalanan hamba Allah menaiki tangga-tangga langit mulai dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha sebagai kelanjutan dari peristiwa Isra. Ya, ini secara mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana artinya maha suci. Berasal dari kata sabbaha yang punya mana berenang atau bergerak dengan cepat. Maka subhana juga boleh diartikan maha menggerakkan. Maha suci, maha menggerakkan hambanya di malam hari, memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1233 km. Itu kira-kira dari Bogor kemana Pak? 1233 km. Kira-kira dari Bogor ke Yogyakarta melalui Papua. Ya, kira-kira seperti itu ya. 1233 km ya. Tapi hanya satu malam. Saat itu wajarnya ditempuh dalam waktu sekitar 40 hari. Satu malam bisa ditempuh ya, dan bolak-balik lagi. Bolak-balik lagi ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bukan nabi yang berjalan sendiri. Maka bahasanya di sini asra ya, bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Artinya nabi diperjalankan oleh Allah. Maka Nabi ketika kembali lagi ke Mekah tidak terlihat capek lelah karena diperjalankan. Kalau berjalan sendiri pasti lelah. Bapak-bapak masuk ke sebuah gedung, jalan naik tangga sendiri, Mi'raj ke lantai 20, Mi'raj juga kan ya, naik tangga ke lantai 20, sampai sana pasti capek. Kenapa? Karena jalan sendiri. Tapi kalau bapak naik lift, jangankan ke lantai 20, lantai 70 juga nggak capek. Kenapa? Diperjalankan oleh lift.
Maka kalau diperjalankan itu nggak ada yang mustahil, karena Allah Subhanahu tadi maha menggerakkan. Ya. Kira-kira saya tinggal di Comas, Pak. Di Comas ada semut. Semut pengen jalan-jalan ke Masjid Al Hidayah. Kira-kira berapa lama perjalanannya, Pak? Kalau jalan sendiri bisa berhari-hari, nggak keburu sampai, keburu mati. Tapi kalau diperjalankan, dia naik ke mobil saya ikut sampai sini, ya 30 menit sampai. Ya. Kenapa? Karena diperjalankan. Maka tidak ada yang heran dengan peristiwa Isra Mi'raj, karena Allah yang menggerakkan hambanya, memperjalankan hambanya, bukan hambanya yang berjalan sendirian. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Haram ini punya mana terlarang, punya mana suci, punya mana terhormat. Masjidil Haram, masjid yang suci, ilal Masjidil Aqsa, masjid yang jauh. Aqsa itu artinya jauh. Ya. Kalau ibarat sholat yang paling terdekat, yang paling haram, yang paling ihram ini ya sholat subuh. Ibarat sholat takbiratul ihramnya. Ibarat umroh pakai pakaian ihramnya. Ya sholat subuh ini ya sholat yang ihramnya. Ya. Sholat yang paling suci, yang terjauhnya ini sholat isya. Maka salah satu tanda-tanda orang munafik itu yaitu hampir nggak pernah sholat subuh di masjid dan sholat isya di masjid. Ya, ini sholat terdekat dan sholat terjauh kita. Dan dikatakan masjid ini artinya tempat sujud. Artinya ini adalah inner journey, perjalanan ke dalam, bukan outer journey, perjalanan keluar. Sehingga barokna allazi barokna haulahu, yang mana Allah berkahi di sekitarnya. Di Masjidil Haram Allah berkahi, di Masjidil Aqsa Allah berkahi, antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa Allah berkahi. Berkah ini punya mana nikmat, juga punya mana ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Nah, saat diberkahilah di situ Nabi Muhammad SAW linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bisa berjalan-jalan dengan sangat nikmat, sangat cepat, sangat tepat, sangat akurat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masya Allah, tabarakallah. Kok bisa begitu? Karena Allah yang menggerakkan, karena Allah Sami'ul Basir. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Ya. Jadi subhana Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kami. Hanya sebagian, masih banyak yang lain. Sesungguhnya Dia, Allah adalah maha mendengar, maha melihat. Sedangkan manusia tidak maha mendengar. Manusia memiliki batas pendengaran antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kalau Allah tidak ada batasannya. Di bawah 20 Hz disebut infrasonik, di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. Allah meliputi semuanya. Allah maha mendengar. Manusia terbatas pendengarannya. Ya, semakin tua semakin berkurang pendengarannya, begitu ya. Ya, Masya Allah ya. Sedangkan batas manusia pun terbatas penglihatannya, Pak. Terbatas penglihatannya. Hanya cahaya pada rentang gelombang 380 sampai 750 nanometer yang bisa dilihat. Yang mana cahaya ini punya kriteria Mejikuhibiniu. Apa itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Yang jadi cahaya pelangi. Ya. Itu yang bisa terlihat oleh mata manusia. Gelombang yang lain, kayak gelombang microwave, ya, terahertz, ya, gelombang-gelombang radio dan lain sebagainya, itu tidak terlihat oleh pandangan manusia. Dan manusia pun melihat tergantung jarak, besar yang dilihat, dan kecepatan. Makin cepat gerakannya makin gak kelihatan. Ini mungkin terlihat handphone, Pak, ya. Tapi kalau semakin cepat, apalagi dengan kecepatan cahaya, pasti gak kelihatan ini sebuah handphone. Maka ketika sangat cepat gerakannya, disebut menghilang. Masya Allah, ya. Nah ini ya mata manusia itu cuma bisa melihat yang visible light ini. Infrared nggak kelihatan, terahertz nggak kelihatan, microwave nggak kelihatan, radio wave nggak kelihatan, ultraviolet nggak kelihatan, X-ray nggak kelihatan, gamma ray nggak kelihatan. Ya, yang kelihatan cuma ini, Mejikuhibiniu. Ya, antara 400 atau 380 tadi sampai 700 atau 750 nanometer. Ini yang terlihat oleh manusia. Yang di sini kita sebut sebagai goib, nggak kelihatan. Ya.
alam jin, alam malaikat. Nah, ini ada di gelombang-gelombang yang ini. Wallahu alam sebelah mana. Ya. Khair. Sekarang kita lihat ya. Oke, kalau bicara kecepatan ya, kita lihat ini ada sebuah mobil yang bergerak dengan sangat cepat ya. Sangat cepat ya. Ini pengendaranya ya. Oke. Kecepatannya 273 mph, miles per hours. Kalau dikilometerkan sekitar 440 km per jam. Mobil di darat dengan kecepatan 440 km per jam terbakar. 440 km per jam. Bayangkan dengan kecepatan cahaya, Pak. 300.000 km per jam. Jauh bingit. Ya. Maka wajar kalau ini hancur, kalau kecepatan cahaya bukan hancur lagi, hilang. Karena saking cepatnya. Kalau orang stres, ya, yang stresnya kan langsung hilang cepat gini mah ya. Bukan hanya stresnya hilang, nyawanya ikut kalau gerak sendiri. Tapi kalau digerakkan oleh Allah, rasanya nikmat, selamat, ya, aman, ya, masya Allah ya. Oke. Dibawakan kepadaku hewan tunggangan berwarna putih, lebih pendek dari bigol. Bigol ini peranakan keledai dan kuda, dan lebih tinggi dari keledai, yaitu bernama Burak. Ini hadis riwayat Bukhari ya, nomor 3207. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah ya, Nabi saat itu menaiki Burak ya. Naiknya seperti apa nggak bisa kita bayangkan. Yang jelas Allah sudah berkahi sekitarnya dan Allah yang menggerakkan, dan kalau Allah yang bergerak semua aman. Kalau Allah yang menggerakkan, tapi kalau buruknya yang bergerak bisa hancur Nabi. Ya. Kalau nabinya yang bergerak bisa hancur, tapi kalau Allah yang menggerakkan aman. Insyaallah ya. Hai. Nah, kita bisa lihat ada apa sih linuriyahu min ayatina ya. Untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami ketika peristiwa Isra itu. Tanda-tanda kebesaran Allah pada peristiwa Isra bisa kita lihat ya. Allah itu maha menggerakkan. Bukan Nabi yang bergerak sendiri, tapi Allah lah yang menggerakkan Nabi Muhammad SAW. Ya, maha menggerakkan. Yang kedua, Nabi bergerak ya, digerakkan oleh Allah dengan kecepatan cahaya. Ya, kecepatannya kecepatan cahaya, ini gambarannya saja, diperkirakan. Ini bukan sesuatu yang pasti tanpa dalil, cuman diperkirakan dengan kecepatan cahaya. Ya, buruk itu karena punya mana? Buruk itu artinya kilat putih. Kilat putih itu berarti cahaya. Ya, cahaya itu berarti sekitar 300.000 km per detik ya malah ya, masya Allah ya, kecepatan cahaya. Ya, bukan lagi per jam, per detik ya. Oke, ya. Nabi bergerak di waktu malam dari masjid terhormat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid terjauh. Maka pastikan untuk berjuang ya, sholat subuh di masjid dari sholat isya, dan sholat isya juga di masjid. Ini sholat subuh ini gambaran ya, dari Masjidil Haram, sholat isya ini gambaran dari Masjidil Aqsa ya. Jadi ini perlu kita mengusahakan diri ya, ketika sesibuk apapun kita usahakan sholat berjamaah subuh dan isya di masjid. Oke. Nah, jika kita meyakini bahwa kita digerakkan oleh Allah dan setidaknya sholat jamaah di masjid di waktu subuh dan isya ya, maka hidup kita akan semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokna haulahu ya, allazi barokna haulahu, yang diberkahi di sekitarnya. Jadi jika Bapak Ibu sekalian hidupnya pengen berkah ya, khususnya bapak-bapak, upayakan sholat subuh, sholat isyanya di mana? Masjid. Ya, ini ada berkah. Apalagi 5 waktu sholatnya di masjid, insya Allah, masya Allah, tabarakallah, berkah. Ya, karena antara subuh dan isya itu juga diberkahi. Antara subuh dan isya ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib. Diberkahi. Sholat di masjid ini berkahnya luar biasa, pahalanya sampai kata Nabi 27
derajat dibandingkan sholat munfarid sendirian di rumah. Oke ya. Allah maha mendengar, maha ultra, maha infrasonik. Lagi maha melihat, maha cahaya di atas cahaya. Jadi inilah tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa kita sadari, kita pahami, atau bahkan lebih lagi ya, karena ini baru sedikit yang bisa saya pahami. Jika mungkin jamaah sekalian belajar dari literasi yang lain, literatur yang lain, dari ustadz-ustadz yang lain, akan bisa juga merasakan Masya Allah, tabarakallah, linuriyahu min ayatina. Betul-betul kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kalau kita mampu melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita akan menjadi jarang berduka, jarang bersedih, jarang susah. Maka jangan katakan wahai Allah, masalahku sangat besar, tapi katakanlah wahai masalah, Allahku maha besar. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu membuat masalah jadi kecil, karena kita melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang itu banyak yang berbondong-bondong umroh, ini sedang banyak-banyaknya umroh nih di bulan-bulan ini nih, ya, Masya Allah, tabarakallah, bulan Rajab dan Syaban ini banyak yang umroh, apalagi nanti Ramadan. Kenapa? Karena di sana pengen melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan tanda kebesaran Allah yang paling besar di sana yaitu Baitullah, Ka'bah. Maka ketika kita melihat Baitullah, Ka'bah, rasanya punya kesedihan apapun yang ada di belakang kita, yang ada di tanah air, sampai ke sana rasanya sirna kesedihan. Kenapa? Teralihkan dengan melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Bapak-bapak ya, mungkin sedang waktu SMA pernah naksir seorang wanita ya, naksir, tiba-tiba bapak itu saat itu sedang punya masalah berat, pusing, habis dimarahin orang tua ya dan sebagainya. Tiba-tiba wanita yang dicintainya lewat di depan bapak. Itu rasanya semua masalah hilang. Kenapa? Ada tanda-tanda kebesaran Allah lewat, begitu ya. Itu baru lewat doang tuh, ya. Baru lewat doang, ya, Masya Allah ya. Apalagi kalau kita sadari, kita nikmati, ya, Masya Allah. Nah sekarang kita bicara Mi'raj, tadi Isra. Kalau Mi'raj ya, kalau Isra tadi surat 17 ayat 1. Kalau bicara Mi'raj ini di surat 53 Najm ayat 13 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihatnya, Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratul Muntaha. Sidrah itu artinya pohon bidara, Muntaha itu artinya yang paling ujung. Kalau dibahasakan dalam bahasa teorinya berarti ini ujungnya alam semesta, begitu. Tanda ujungnya alam semesta. Pohon yang hadir sebagai tanda ini ujungnya dari alam semesta. Ya, puncaknya dari alam semesta. Indaha jannatul mawa, maka kan itu puncaknya di alam semesta ya. Nabi melihat ada surga. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ya. Ini sebuah gambaran bahwa Sidratul Muntaha itu nggak bisa digambarkan, diliputi oleh sesuatu yang diliputinya. Jadi nggak bisa digambarkan seperti apa bentuknya, sangat indah. Sehingga ma zaghal basaru wa ma tagha. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Jadi Nabi saat itu di Sidratul Muntaha terpesona melihat keindahan-keindahan yang ada di sana. Melihat ada malaikat Jibril dalam bentuknya yang asli, melihat ada surga. Nabi saat itu tidak berpaling, jadi terpesona melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Seperti tadi contoh yang wanita tadi, kita kembali ke contoh itu biar mudah dipahami saja ya. Ketika Bapak SMA, wanita yang Bapak sukai lewat di depan, berpaling Pak? Tidak berpaling, dilihat. Ada apapun di sekitarnya, nggak kelihatan. Kenapa? Terpesona, fokus, tidak berpaling. Nabi saat itu tidak berpaling dari penglihatannya, melihat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubro. Sesungguhnya dia, Muhammad, telah melihat sebagian tanda-tanda Tuhannya yang paling besar. Sama, kalau Isra istilahnya linuriyahu min ayatina,
kalau Mi'raj laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sama, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi baik peristiwa Isra ataupun peristiwa Mi'raj tujuannya untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, maka semua kesedihan, kerumitan dan sebagainya itu menjadi lenyap, hilang. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku melihat surga dan neraka pada malam Isra Mi'raj lebih nyata daripada yang kulihat sekarang. Jadi Nabi itu melihat surga dan neraka saat itu, melihat penghuninya, mendengar juga penghuninya. Yang di neraka jeritan-jeritanya, bahkan Nabi bertanya-tanya, itu kenapa diginiin, ini kenapa digituin, nah itu banyak ya. Cerita-cerita seperti itu, kisah-kisah ya, walaupun sebagian mungkin kisahnya Israiliyat, tapi kita boleh ambil hikmahnya bahwa neraka itu sangat berat siksaannya, surga itu sangat nikmat ya keindahannya ya, Masya Allah ya. Dan Nabi saat itu melihat. Artinya apa? Kalau bicara Isra itu perjalanan menembus ruang. Tadinya sedang di Masjidil Haram, tiba-tiba berada di mana? Masjidil Aqsa, menembus ruang. Tapi kalau bicara Mi'raj, bukan sekedar menembus ruang, tapi menembus waktu. Karena saat itu Nabi sudah melihat surga dan penghuninya. Berarti kan waktu itu kan jadi tunggal. Tadinya waktu itu yang ada masa lalu, masa kini, masa depan. Tapi nanti waktu ya sudah jadi tunggal waktu. Nabi sudah melihat semuanya. Maka tidak heran Nabi tahu siapa sahabat-sahabat yang bakal masuk surga ya dan lain sebagainya ya. Nabi tahu ya. Oke. Termasuk Bilal bin Rabah terdengar terompahnya saat Nabi berada di Sidratul Muntaha. Ditanya oleh Nabi, kamu punya amalan apa sampai saya mendengar terompah kamu di surga? Apa kata Bilal? Saya punya amal yaitu terbiasa menjaga wudhu. Masya Allah ya. Hai. Dan juga habis wudhu sholat 2 rakaat itu amalannya Bilal ya. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu ya. Baik, ini gambaran saja. Kalau bicara fisik Mi'raj, ya, ini aja sudah luar biasa. Apalagi Mi'rajnya Nabi itu bukan hanya fisik, tapi lahir dan batin. Mi'raj itu artinya naik tangga ke atas. Cars crowd the highway. Powerboats lie at their docks. The colorful bleachers are soldiers' fields. This square is 1 kilometer wide, 1,000 meters. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the Great Scilly on the lake shore. 10 to the 4th meters, 10 kilometers. The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first the rounded end of Lake Michigan. 10.000 meter, 100.000 meter. Long parades of clouds, the day's weather in the Middle West. 10 to the 6th, a 1 with 6 zeros, 1,000,000 meters. Soon the Earth will show as a solid sphere. We are able to see the whole Earth now, just over a minute along the journey. Ini gambaran perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalau sekedar menembus ruang seperti ini, tapi ini ruang dan waktu. A line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Masya Allah, masih panjang tuh Pak ya. Kang, itu siapa yang motretnya? Enggak, ini cuma gambaran ya. Enggak ada yang motonya langsung video dari atas sana. Insya Allah ya, khair ya, baik. Nah, perjalanan Isra sifatnya horizontal, perjalanan Mi'raj sifatnya vertikal. Maka di situ kita melihat huruf L, terbentuk huruf L, ya. Mulai dari Isra berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj. Inilah hikmah lainnya mengapa Isra jadi penting dalam peristiwa Mi'raj. Ini sekedar hikmah, ya, mengambil hikmah. Kadang ada orang bilang cocok logi, ya. Tapi ini hikmah kita maksudnya. Oh, ini ada hikmahnya ternyata, ya. Apa hikmahnya? Terbentuk huruf L. Ya. Huruf L ini kalau dibentuk lanjutan menjadi seperti apa, Pak? Tangga. Nah, hikmahnya, oh ini tangga berarti ya. Kalau dilanjutkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa,
naik ke langit ke-1, langit ke-2 sampai langit ke-7, di atasnya ada Sidratul Muntaha, ya. Oke, akibatnya kita menemukan bentuk tangga, ya. Maka itu yang disebut al-ma'arij. Minallahi dzil ma'arij, surat Al-Ma'arij ayat 3. Dari Allah yang mempunyai tangga-tangga naik. Al-Ma'arij, Mi'raj, ya. Allah punya tuh tangga-tangga naik, ya. Surat Al-Ma'arij, ya, ayat ketiga. Ayat keempatnya ini luar biasa. Tadi ayat ketiga tuh. Ini ayat keempatnya, para malaikat dan ar-ruh yaitu Jibril naik menuju Allah di langit itu dalam satu hari setara dengan 50.000 tahun, Pak. Jadi satu hari di langit itu sama dengan 50.000 tahun di bumi. Maka semakin jelas ini perjalanan menembus waktu. Para malaikat bekerja dengan cepat, dengan cekatan, lebih cepat dari kecepatan cahaya. Pekerjaan selama 50.000 tahun di bumi dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu hari di langit. Ini dahsyat sekali, ya. Dahsyat sekali. Maka kalau Isra itu perjalanan menembus ruang, kalau bicara Mi'raj ini perjalanan menembus waktu. 50.000 tahun di bumi setara dengan satu hari di langit. Ini sangat dahsyat perjalanannya, ya. Masya Allah, ya. Khair. Tanda-tanda kebesaran Allah dan yang paling besar pada peristiwa Mi'raj. Yang satu, pertama, Nabi terpesona di Sidratul Muntaha, tidak berpaling pelihatannya karena melihat wajah asli Jibril dan melihat jannah dan mendengar para penghuninya saat itu. Sebagian ada yang bilang melihat juga Nabi, tapi sebagian mendengar saja. Nabi saat itu mendengar ada apa di neraka, ada apa di surga. Perjalanan Nabi ini menembus waktu. Sidratul Muntaha adalah ujung tertinggi alam semesta. Masya Allah, ya, ini luar biasa. Maka kalau dipakai logika biasa nggak masuk, karena hari ini kekinian saya sudah dengar beberapa penjelasan yang ada di YouTube dari orang-orang, ya, Islam sih, ya, cuman ya begitulah, ya, meragukan peristiwa Isra dan Mi'raj karena nggak masuk akal. Ya namanya mujizat memang nggak masuk akal, ya. Kalau masuk akal disebutnya bukan mujizat, berarti ya orang biasa. Karena Nabi punya mujizat, nggak masuk akal. Nabi Musa membelah lautan juga nggak masuk akal. Tongkat jadi ular juga nggak masuk akal. Walaupun bisa dijelaskan secara fisika kuantum, bisa dijelaskan, ya. Tapi dipraktekannya itu butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi membelah bulan juga tidak masuk akal, ya. Maka banyak orang yang menolak peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang kekinian, ya. Ini kaum saya lihat kaum milenial dan kaum gen Z gitu, ya. Saya lihat gen Z itu banyak, wah, kok berani gitu menolak, ya. Ya kalau sekedar istilahnya, oh ini hadis, ini Israiliyat, ya, itu saya masih menerima, ya. Karena memang kita harus mengambil dalil kalau sebisa mungkin dari sumbernya, ya, supaya menyampaikan cerita itu bisa bertanggung jawab seperti itu. Oke. Kemudian, ya, menyebabkan bentuk huruf L menjadi tangga-tangga langit. Ini tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Isra Mi'raj, ya, Masya Allah. Kemudian beribadah kepada Allah itu konsepnya harus horizontal hablum minannas dan juga vertikal hablum minallah. Dua sisi. Gak bisa kita hanya hablum minallah, perlu hablum minannas, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW berada di Sidratul Muntaha, langsung bercakap-cakap dengan Allah. Ada dua model, tapi yang paling sahih yang bercakap-cakap, ya. Ada yang mengatakan Nabi bertemu bertatap muka, ya. Tapi itu dasarnya kurang kuat, bercakap-cakap, sehingga kalau malaikat Jibril sebagai tour guide-nya, ya, yang menemani wisata Nabi Muhammad SAW, ya, itu ketika di Sidratul Muntaha nggak sampai naik, nggak bisa sampai naik, ya. Saat itu Nabi juga belum bisa melihat wajah Jibril dalam bentuknya asli karena masih setara. Tapi ketika Nabi naik ke Sidratul Muntaha dengan membaca password, ada passwordnya ternyata, Pak. Passwordnya itu apa? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, kan gitu. Itu passwordnya.
Ya, dikasih tahu sama malaikat Jibril, passwordnya itu ucapan salam kepada Allah. Sesungguhnya penghormatan, keberkahan, ya, solawat dan kebaikan hanya milik Engkau ya Allah. Begitu kata Nabi. Masuk ke atas, maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawabannya? Assalamu alaika hayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, sesungguhnya apa? Salam untukmu wahai Nabi. Kan gitu. Rahmat untukmu dan keberkahan untukmu, kan dijawab sama Allah. Tapi dijawab lagi oleh Nabi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Jangan hanya untukku ya Allah intinya, juga untuk kami dan seluruh hamba-hamba Engkau yang soleh. Dan percakapan ini didengar oleh para malaikat di bawah, bergetar ars saat itu ya, maka para malaikat bersahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Nah, percakapan ini menjadi konsep tahiyat. Maka tahiyat ini sebetulnya dalam tanda kutip mi'raj kita ketika di Sidratul Muntaha. Ya, maka baca tahiyat jangan cepat-cepat. Dinikmati, disadari sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Khair, ya. Nah, perintah sholat 5 waktu ini ya tidak lugas ada di Quran berturut-turut. Sholatlah, tegakkanlah sholat atau dirikanlah sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Tidak ada perintah tegas seperti itu lugas gitu di Al-Quran. Walaupun kalau dipotong-potong dari beberapa ayat itu ada sholat 5 waktu. Kenapa? Yaitu tadi karena sholat 5 waktu adalah perintah spesial. Nabinya yang diajak ke Sidratul Muntaha. Nah, sekarang kita terapi Isra Mi'rajnya ya, sebagai closing dalam kehidupan sehari-hari. Terus terapinya bagaimana? Maka bisa kita pahami Isra ini perjalanan sabar horizontal. Bagaimana kita merespon makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mampu menerima, mampu menahan, mampu melepaskan, releasing, letting come, letting stay, menahan, letting go, melepaskan, menerima, menahan, melepaskan. Ini berarti kita sudah bisa bersabar. Mi'raj ini adalah perjalanan dari sholatnya. Ya, ini vertikal, yaitu menyerahkan diri kita dan urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terapi Isra Mi'raj ini boleh dikatakan aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya, bukan hanya sholat itu Mi'raj, ada Isra-nya yaitu sabar. Berarti terapi sabar dan sholat, Isra dan Mi'raj. Kita bisa ambil hikmahnya seperti itu. Maka Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat 45 dan Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Dan jadikanlah penolong bagi kalian, kalau pakai bahasa terapi, dan jadikanlah terapi bagi kalian dengan sabar dan sholat gitu. Ya. Dan yang demikian itu hak di sini merujuk kepada sholat. Maka dan sholat itu lakabiratun, sangat susah, sangat berat, sangat besar, sangat hese, illa alal khosin, kecuali bagi yang khusyuk. Jadi sholat itu hese kecuali bagi yang khusyuk. Ini bicara tentang sholatnya. Tapi di Al-Baqarah 153 difokuskan kepada sabarnya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolong bagi kalian dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi surat Al-Baqarah ayat 45 difokuskan ke sholatnya, Al-Baqarah 153 difokuskan ke sabarnya. Ya. Dan mana dari khusyuk serta mana dari sabar mirip. Mana dari sabar apa? Ada di Al-Baqarah. Dari khusyuk apa? Ada di Al-Baqarah ayat 46. Alladzina yazunnunan annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka sedang berjumpa dengan Tuhan mereka.
dan orang-orang yang yakin bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi ciri-ciri orang khusyuk itu satu zikrullah, yakin sedang berjumpa dengan Allah, yang satu lagi zikrul maut, akan kembali kepada Allah. Itu khusyuk. Ya. Dan itu setara dengan arti dari sabar. Arti dari sabar ada di mana? Ada di surat Al-Baqarah ayat 156. Wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Alladzina iza asobathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, ujian, cobaan, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah, zikrullah, dan kami kembali kepada Allah, zikrul maut. Dan kalau kita lihat teksnya sama Pak, ilaihi roji. Arti dari khusyuk ujungnya ilaihi rojiun, arti dari sabar juga ujungnya apa? Ilaihi rojiun. Berarti khusyuk dan sabar, ya itu kene sebetulnya. Cuman khusyuk lebih kepada konteks hablum minallah, sabar lebih kepada hablum minannas. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kalimat sabar ini ya innalillah, milik Allah. Itu milik Allah. Rumah itu milik Allah, mobil itu milik Allah, pasanganmu itu milik Allah, anak-anakku milik Allah. Nah itu sabar tuh. Ya. Itu sabar, ya. Tapi kalau khusyuk ya berjumpa mulaku liko dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Jadi kalau bicara khusyuk, kemelekatan kepada, hanya melekat kepada Allah. Bicara sabar tidak melekat kepada makhluk. Nah begitu. Innalillah. Jadi kalau bicara khusyuk, mulaku rabbihim, hanya melekat kepada Allah. Kalau bicara sabar, innalillah, tidak melekat kepada makhluk karena semua milik Allah. Berarti kan khusyuk, sabar dalam tanda kutip tadi itu kene. Ya, secara makna dia ilaihi rojiun. Nah, kalau kita bisa menyadari itu, maka sabar dan sholat kita bisa menjadi penolong bagi kita. Sabarnya ikhlas, innallaha ma'as-sabirin, sholatnya khusyuk. Ya, sholat khusyuk itu benar caranya, yakin hatinya, nikmat rasanya. Maka ya pernah saya sampaikan ini ya, dia jadi solusi sholat itu, jadi terapi. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Khair, ya. Nah, jamaah sekalian, di surat Al-A'raf ayat 16 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di mana iblis itu berkata, "Ya Tuhan, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan sesatkan manusia dari jalan Engkau yang lurus." Jalan yang lurus itu gimana sih? Jalan yang penuh dengan kenikmatan. Yang mana di jalan itu kita tidak dimarahi oleh Allah karena kita tidak berada di jalan yang sesat. Nah begitu, itu jalan yang lurus. Jadi setan itu berjanji akan menggoda manusia agar terhindar dari jalan yang lurus. Berarti berada di jalan yang bengkok. Ya. Kemudian kami akan datangi mereka ya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kebanyakan mereka tidak bersyukur ya. Jadi iblis itu menggoda manusia dari mana Pak? Depan, mana lagi? Belakang, terus mana lagi? Kanan, terus mana lagi? Kiri. Dari mana iblis tidak menggoda? Dari atas dan dari bawah. Ini gambaran dari atas, mulaku rabbihim. Innalillah, zikrullah, semua milik Allah. Gambaran bawah, inna ilaihi rojiun. Ya, kami akan kembali kepada Allah, zikrul maut. Jadi kalau kita rajin zikrullah, rajin zikrul maut, itu tidak mudah digoda oleh iblis. Tapi kalau kita seringnya melihat masa depan, mengenang masa lalu, mengingat kehebatan kita, mengingat kekurangan kita, itu mudah digoda oleh iblis. Ini gambarannya seperti itu. Ya. Maka orang-orang yang berada di jalan lurus, nikmat, udah dapat nikmat dari Allah ketika sholatnya, ketika sabarnya, maka Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah Allah yang maha besar. Ya. Dan sungguh Allah itu maha besar. Ingat, Allah sungguh maha besar.
Ketika kita mengingat kebesaran Allah, kita sabar, kita sholat, kita dapat nikmat. Sehingga apa? Kita tidak punya minat bermaksiat. Kenapa banyak orang yang minat bermaksiat? Karena nggak dapat nikmat di saat taat. Karena nggak dapat nikmat di saat taat, akhirnya mencari nikmat di saat maksiat, kan begitu? Maka inna sholata tanha anil fasai wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ngapain perbuatan keji lagi? Ngapain perbuatan mungkar lagi? Ngapain melukai hati orang lain? Hatiku sudah nikmat kok. Aku nggak perlu melukai hati orang lain. Aku nggak perlu berbuat keji dan mungkar. Maka tidak bapik orang-orang yang apa? Yang nikmat itu, bapik itu apa? Terbawa pikiran tentang masa depan, overthinking, tidak baper, terbawa perasaan, overfeeling. Nah, gitu, ada overthinking, ada overfeeling, ya. Tidak basom, terbawa kesombongan, ya. Overconfident, gitu ya. Ya. Tidak batusa, terbawa putus asa, ya. Nah, ini over apa nih ya? Overload. Ya. Ya. Baper itu, bapik itu depan, baper itu belakang, basom itu kanan, merasa hebat. Batusa, terbawa putus asa, itu kiri, merasa rendah diri, ya. Apabila telah mendapatkan nikmat di saat sholat, khususnya ruku dan sujud, maka menjadi tidak tertarik mencari nikmat di saat maksiat, keji dan mungkar. Khair. So, ya, apabila sabar kita ikhlas dan sholat kita khusyuk, pasti akan ditolong oleh Allah. Dibersamainya, jiwa pun menjadi semakin kuat, raga semakin sehat, dan hidup semakin nikmat. Sabar yang ikhlas dan sholat yang khusyuk terdiri dari dua dimensi. Satu zikrullah, yang kedua zikrul akhirah atau zikrul maut, ilaihi rojiun tadi, ya. Jadi mengingat Allah dan akhirat akan terasa tenang dan nikmat, lalu pasti beruntung. Mengingat waktu dan dunia akan terasa tegang dan berat, lalu pasti merugi. Maka ingatlah Allah, jangan ingat makhluk, ya. Ingatlah akhirat, jangan ingat dunia, ya. Oke, fokus utamanya. Tapi tentunya kita tetap mengingat Allah, setelah itu baru mengingat makhluk. Jadi prioritasnya, ya, ini yang terpenting maksudnya. Iblis dan pasukannya menggoda manusia agar tidak bersyukur dari 4 arah. Dari depan, masa depan yaitu khawatir. Dari belakang, masa lalu sedih. Dari kanan, sombong. Dari kiri, putus asa. Karena memang kalau kita lihat target dari iblis itu membuat manusia khawatir, sedih, sombong, dan putus asa. Itu targetnya iblis memang. Targetnya iblis, ya. Tapi iblis tidak menggoda dari atas zikrullah dan tidak juga dari bawah, zikrul akhirah atau zikrul maut. Jika sabarnya benar dan sholatnya khusyuk, maka pasti sangat nikmat. Nikmat rasanya karena benar caranya, sehingga tidak tertarik atau terdorong untuk mencari kenikmatan di saat maksiat. Ya, ya. Oke, sedikit lagi, mari kita isra dan mi'rajkan diri kita dengan sabar yang ikhlas dan sholat yang khusyuk. Bapak-bapak di sini sholatnya tipe yang mana nih? Nah, gitu ya. Jadi orang khusyuk itu benar gerakannya, tidak salah gerakannya, yakin hatinya, tidak ragu. Ya, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, itu bahasa arti khusyuk itu, yaitu orang-orang yang yakin sedang berjumpa dengan Tuhannya, gitu. Ya, yakin. Jadi khusyuk itu perpaduan antara benar dan yakin. Ya, benar dan yakin ini yang disebut sholat khusyuk tadi. Rasanya pasti nikmat. Kalau nomor 2 benar tapi ragu, gerakannya mungkin benar, bacanya benar tapi sering was-was, ya. Takbirnya diulang-ulang tuh apa tuh? Allah, astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullah. Ini khusyuk apa hese ini? Hese namanya. Ya, benar tapi ragu. Ini adalah sholat lesu, ya, berat. Ya, bukan khusyuk, lesu, pakai s. Kalau nomor 3 udah ragu, salah lagi, ya. Ini namanya sholat semu, sesat, ya. Salah bacaannya, ragu-ragu juga hatinya, ya. Nah, yang paling parah nomor 4, salah tapi yakin. Nah, ini akhirnya kan dia salah tuh gerakan tapi yakin, pede. Ciri-cirinya jadi cepat sholatnya, kan gitu ya. Ini disebut sholat palsu, kilat sholatnya, ya. Nah, kenapa? Buruk kan katanya. Kilat, ya. Yakin tapi salah, ya. Oke, ya. Ini gambaran sholat cepat. Wow, come on, kami down.
ini kayaknya bukan di Masjid Al Hidayah ini. Ya, oke ya. يبدأ الواحد ايش؟ Nah, يستلم. wudhu ini juga harus tenang. Ini pernah saya sampaikan, air segini ini ya cukup untuk wudhu sebetulnya. Nah, cuman di Indonesia memang air mah banyak sebenarnya, tapi tetap tidak boleh boros ya. Ya, apalagi kerannya dibuka besar-besar ya. Kadang-kadang kan keran itu nggak tahu keran di sini gimana. Kadang keran itu dibuka dikit nggak kebuka, dibuka besar dikit langsung besar gitu. Ya. Nah, nggak tahu kerannya di sini. Bisa diatur ya? Alhamdulillah. Sesuai kebutuhan itu bagus ya. Oke ya. Nah, wudhu ini gambaran dari sabar. Maka ciri-ciri orang yang sholat khusyuk biasanya wudhunya tuh sabar, wudhunya tenang. Lihat anak kecil kalau sedang wudhu ya, wudhunya cepat apa pelan-pelan Pak? Cepat. Kalau anak kecil wudhunya cepat-cepat, sholatnya pasti cepat-cepat juga nggak bener. Ya. Karena wudhu ini gambaran sabar, isro'nya wudhu ini ya. Jadikanlah sabar dan sholat, sabarnya itu wudhu. Maka sholat yang khusyuk diawali dengan wudhu yang tenang hatinya, benar gerakannya, tidak tergesa-gesa, irit airnya, diakhiri dengan baca doa setelah wudhu. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, sudah masuk waktu syuruk, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, materinya saya tadi sudah kirim ke Pak Hasan ya. Silakan nanti bisa disebarkan untuk materi hari ini. Dari saya sementara itu dulu ya. Sebelum di closing mungkin ada yang mau menambahkan? Ya. Cukup ya? Oke ya, baik. Ya, mohon izin saya juga mau langsung berangkat karena mau ada acara lagi ya. Jam 8:30 mau ada acara lagi, mau pulang dulu sebentar ke rumah ya, siap-siap. Jadi mohon izin saya langsung berangkat. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, mudah-mudahan kita bisa menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.